Pada tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi, Khalifah yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib, meninggal dunia setelah beliau terluka karena serangan Abdurrahman bin Muljam. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Muljam adalah seorang Khawarij. Ia membunuh Ali karena dendam atas terbunuhnya rekan-rekan Khawarijnya dalam peristiwa Nahrawan, yakni perang penumpasan kaum Khawarij oleh Khalifah Ali. Adapun motivasi lain dari Ibnu Muljam adalah istrinya sendiri yang bernama Qatam binti Asy-Syijanah. Ayah dan saudaranya Qatam dibunuh oleh Ali pada peperangan Nahrawan itu. Qatam adalah wanita yang sangat cantik dan terkenal di kota Kufah. Ketika Ibnu Muljam hendak menikahi Qatam, maka Qatam mensyaratkan Ibnu Muljam dengan mas kawin yang tidak biasa, yakni membunuh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Niat buruk itu diwujudkan Ibnu Muljam pada tanggal 17 Ramadan bersama dua rekannya, yakni Syabib dan Wardan. Ketiganya menunggu Ali di hadapan pintu yang mana Imam Ali biasa keluar dari rumahnya. Karena di era awal-awal sistem khilafah, khalifah sebagai kepala negara tidak memiliki pengawal, sehingga waktu itu Imam Ali keluar dari pintu rumahnya tanpa pengawalan. Saat ia keluar membangunkan orang-orang untuk sholat sambil berkata, "Sholat, sholat," maka dengan cepat Syabib menyerang menggunakan pedangnya dan memukul leher sang imam. Kemudian Ibnu Muljam melukai kepala Ali dengan pedang beracunnya. Aliran darah mengalir sampai membasahi jenggot sang imam. Beliau berteriak meminta bantuan. Ibnu Muljam pun tertangkap. Adapun Khalifah Ali meninggal 2 hari setelah peristiwa itu. Jenazahnya dimakamkan di dekat Darul Imarah, kantor pemerintahan di kota Kufah, yang ketika itu pusat negara khilafah telah dipindahkan dari Madinah menuju Kufah, Irak. Akan halnya Ibnu Muljam, dia dibunuh sebagai penerapan atas hukum qisas. Untuk kita ketahui, Khawarij adalah kelompok penentang Khalifah Ali yang nyata-nyata menjalankan hukum ilahi. Khawarij sering menggunakan tindakan kekerasan, bahkan sampai pembunuhan terhadap mereka yang pendapatnya berseberangan. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman, di mana orang yang tegak dalam Islam seringkali menerima intimidasi, persekusi, cacian, bahkan kekerasan. Hikmah lain dari kisah ini adalah bahaya teman dekat, istri atau suami, jika ia menyimpang jauh dari pemikiran Islami.